haid itu nggak usah baca kitab saya. Ada orang bertanya masalah haid kepada Ustaz, insya Allah Ustaz orang tidur Ustaz sudah jawab. Dari saking hafalnya. Jadi caranya ini, pahami benar-benar. Memahami haid itu seperti ini loh. Yang pertama kamu harus tahu paling sedikit hanya sehari semalam, ya. Dan itu deh, dalam sana ya. Ingat. Paling banyak ingat, matanya 15 hari 15 malam. Paling sedikit yang suci antara dua haid itu 15 hari 15 malam. Dan itu ketahui, kenali dengan hafalan, tahu. Kemudian kalau seumpama terjadi seorang wanita mengeluarkan darah, mengeluarkan darah haid, misalnya, kemudian melewati kebiasaannya, ya, lakukan baik-baik. Jadi ini inti daripada isi kitab itu. Kita jelaskan. Jadi benar-benar perhatikan. Jadi seorang wanita mengeluarkan darah, melewati kebiasaannya, ya, melewati kebiasaannya. Biasanya dia 7 hari itu lewat. Terus gimana? Mau mandi, mau sholat. Waktu kita mau hukumnya loh, tidak, ada dulu. Dalam paling banyak itu 15 hari. Mau warnanya apa, hitam dulu, atau merah dulu, oranye dulu, kalau dulu, atau kalau ada ungu dulu misalnya. Jangan dulu. Pokoknya selama masih di bawah 15 hari, jangan mandi dulu. Kalau mandi bersih ya silakan, jangan mandi. Tapi maksudnya mandi untuk suci jangan. Sampai lewat 15 hari, ucapkan baik-baik, ini penting karena banyak orang bertanya tentang itu. Kalau kita bisa menjawabnya berarti kita dapat pahalanya. Kalau dia sudah suci, kalau dia sudah lewat 15 hari, baru kita bisa ukur, oh ada haidnya, ada istihadohnya. Tidak peduli itu apakah karena KB, karena suntik KB, atau karena namanya stres, atau karena perubahan apa namanya hormon, karena dia itu minum kegunaan dan sebagainya. Tidak peduli, karena hukumnya sama. Ada darah nggak ada darah suci. Nah, cuma kalau ada darahnya itu lewat 15 hari, berarti ada diteliti. Kalau sudah lewat 15 hari, baru kita bisa hukumi. Oh, berarti ada haidnya, ada istihadohnya. Cara menghukumi mana yang istihadoh, ucapkan baik-baik ya. Dalam menghukumi mana istihadoh, mana haid adalah kita lihat sifat darah yang keluar. Kalau darah yang keluar itu satu sifat, artinya satu warna, walaupun bukan semuanya sifat itu dari warna. Karena ada sifat juga kental, tidak kental, bau, tidak bau, ya. Kalau satu sifat, maka kita kembalikan ke masa kebiasaannya bulan kemarin. Misalnya Pak, bulan ini dia mengalami haid 7 hari. Bulan berikutnya mengalami istihadoh, makin lewat 15 hari. Jadi jangan berbicara istihadoh, kecuali kalau sudah lewat 15 hari. Nah, sudah lewat 15 hari, baru kita lihat. Oh ternyata darahnya itu satu warna terus. Tapi akhir sampai lewat 15 hari. Nah, berarti hari 7 hari pertama keluar itu adalah darah haid. Selebihnya dia wajib mengkodok sholatnya yang telah lalu. Nah, itu di antara ujiannya di sini harus barunya. Ingat baik-baik. Jadi harus digodok. Karena sholat itu adalah pertama kali akan diminta berbantuan kepada Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua, kalau seumpama darah yang dikeluarkan lebih dari satu, kita lihat 2 warna saja, atau lebih. Kalau 2 warna saja, maka kita hukumi darah yang kuat saja, yang dihukumi darah haid. Asalkan memenuhi syarat 3. Nah, syarat 3 ini diamalkan. Apa itu? Darah yang kuat tidak kurang dari sehari semalam. Darah yang kuat tidak lebih dari 15 hari 15 malam. Darah yang kuat dengan darah yang lemah tidak silih berganti. Nah, kalau silih berganti, satu hari hitam, satu hari merah, satu hari hitam, satu hari merah. Nah, berarti yang berisyarat. Kalau berisyarat, kembalikan juga kepada kebiasaannya dari 7 hari dari kemarin. Kalau seumpama
darahnya itu lebih daripada 2 macam, maka yang kuat, yang lebih kuat dengan yang kuat, atau yang kuat dengan yang setelahnya. Jadi derajatnya darah itu adalah hitam dulu. Biasanya kalau hitam itu kental, berbau, jadi agak amis bau. Yang kedua warnanya merah. Yang ketiga merah atau kuning-kuningan, lalu kuning terus. Ini semuanya macam-macam darah haid. Sedang pada Imam Hanifah, kuning dan telur itu bukan masa haid. Dan paling banyaknya masa haid itu 10 hari, itu oleh Imam Hanifah. Dan oleh Imam Hanifah 15 hari. Nah, jadi kalau seumpama darah yang kuat itu secara tertib, dari hitam dulu baru merah, dan kedua-duanya itu bisa dijadikan masa haid. Artinya kalau kedua-duanya itu digabung tidak lebih daripada 15 hari 15 malam, maka kedua-duanya itu dihukum haid selalu di Indonesia. Misalnya kebiasaannya 7 hari, lalu dia mengalami istihadah dengan 2 macam sifat atau lebih. Ternyata dia mau ke darah hitam 5 hari kedua, 5 hari pertama merah, 5 hari kedua hitam, 5 hari 10 hari terakhir merah, maka berarti sekarang yang dihukumkan adalah 5 hari kedua, walaupun itu lebih sedikit daripada kebiasaan. Gitu loh. Baik, dengan syarat tadi itu, yang kuat tidak kurang dari 3 malam, yang kuat tidak lebih dari 15 hari 15 malam, antara yang kuat dengan yang lemah tidak boleh berganti. Itu saja. Kalau sudah hafal itu, tahu itu kan beres. Saya itu mengeluarkan darah haid dari tanggal sekian sampai tanggal sekian misalnya. Jadi kalau banyak haid itu tanya dulu kapan awal mulanya keluar, sudah berapa hari kamu itu mengeluarkan darah haid. Baru 11 hari, tapi sudah lewat kebiasaan, kalau tunggu dulu. Nanti kalau dari 15 hari banyak lagi ya telepon saya. Kenapa? Kalau masih di dalam jangka waktu 15 hari atau kurang, mau warnanya secara tertib ataupun tidak tertib, acak itu misalnya, semuanya itu haid. Kenapa? Semuanya di luar di mata haid.